Kali ini kita akan membahas persiapan PAT, penilaian akhir tahun kimia kelas 10 untuk semester genap. Nanti kita akan membahas 10 soal. Langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini adalah data fisik dari 3 buah zat. Ada senyawa X, Y, dan Z dengan daya hantar listrik dalam lelehan dan larutan beserta titik didihnya. Pertanyaannya, dari data tersebut senyawa yang memiliki daya hantar paling kecil. Berarti kalau dia memiliki daya hantar paling kecil baik pada lelehan maupun larutan, dia tidak akan menghantarkan atau bertanda strep. Nah, yang bertanda strep adalah senyawa yang Z. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C. Pertanyaan nomor 2, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena apa? Oke, jika ada pertanyaan kenapa elektrolit itu dapat menghantarkan listrik, kata kuncinya adalah ion-ionnya. Jadi suatu elektrolit bisa menghantarkan listrik karena ion-ionnya akan terurai atau terionisasi di dalam air. Sehingga nomor 2 jawabannya B, ion-ionnya akan terionisasi dalam air. Soal yang ketiga, reduksi dapat dipandang sebagai peristiwa apa? Ada 3 pengertian dari reduksi. Yang pertama adalah pelepasan oksigen. Yang kedua adalah pengikatan elektron. Yang terakhir adalah penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Sehingga sesuai dengan konsep, jawaban untuk nomor 3 adalah yang penambahan elektron. Penambahan atau pengikatan itu sama saja ya. Mengikat, menambah. Berarti nomor 3 yang E. Nomor 4, di antara reaksi berikut, reaksi yang bukan redoks ditunjukkan oleh reaksi yang nomor berapa? Kita perlu tahu konsep dulu bahwa suatu reaksi itu bisa dikatakan sebagai suatu reaksi redoks. Untuk mudahnya tinggal cari saja yang ada unsur bebas atau molekul bebas. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas itu jika unsurnya berdiri sendiri. Misal K saja, Cl saja, P saja, dan lain-lain. Asal dia berdiri sendiri berarti itu disebut dengan unsur bebas. Sedangkan molekul bebas, dia juga sendiri tapi diikuti angka setelah unsur tersebut. Angka atau indeks O2, Cl2, P4, S8, N2, H2, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya yang bukan redoks berarti yang tidak memiliki unsur bebas atau molekul bebas. Nomor 1, NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Di sini tidak ada yang berdiri sendiri. Berarti ini bukan redoks ya. Yang nomor 2, H2 tambah I2 menjadi 2I. H2 ini sendiri dia molekul bebas. I2 juga sendiri dia juga molekul bebas. Berarti ini adalah redoks. Saya simbolkan R. Yang nomor 3, Hg2O plus C menjadi 2Hg plus CO. C berdiri sendiri, ini adalah unsur bebas. 2Hg, Hg-nya juga berdiri sendiri, berarti dia juga unsur bebas. Berarti yang nomor 3 juga merupakan suatu redoks. Sedangkan nomor 4, CuO tambah 2HCl menjadi CuCl2 plus H2O. Di situ tidak ada unsur yang berdiri sendiri, berarti ini bukan redoks. Sehingga jawabannya yang bukan redoks yang nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya adalah D. Kita ke soal nomor 5. Bilangan oksidasi N dalam senyawa HNO3 adalah berapa? Berarti kita harus ingat 8 konsep dalam bilangan oksidasi. Ada HNO3. Kita tentukan dulu biloksnya H selalu positif 1. Kemudian kita tentukan O selalu negatif 2.
Karena O-nya ada 3 di sini, berarti negatif 2 kali 3 ketemunya adalah negatif 6. Nah, agar 0 berarti N-nya positif 5. Sehingga nomor 5 jawabannya C plus 5. Oke, pertanyaan nomor 6. Pada reaksi Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu yang bertindak sebagai hasil reduksi adalah yang mana? Kita bisa menentukan kalau kita sudah tahu biloks masing-masing unsurnya. Oke, kita akan mulai dari Zn. Zn karena unsur bebas, dia biloksnya 0. CuSO4 S O4. O biloksnya selalu negatif 2 karena ada 4 berarti negatif 8. S-nya positif 6, agar 0 berarti Cu-nya positif 2. ZnSO4. O-nya selalu negatif 2 biloksnya karena di sini O-nya ada 4. Negatif 2 kali 4 berarti negatif 8. S-nya plus 6, agar 0, Zn-nya plus 2. Cu karena di sini unsur bebas berdiri sendiri, biloksnya selalu 0. Oke, yang mengalami perubahan adalah Zn ke Zn dan Cu ke Cu. Oke. Zn dari 0 ke positif 2 berarti naik atau oksidasi, sedangkan Cu dari plus 2 ke 0 berarti turun atau reduksi. Nah, sehingga karena pertanyaannya hasil itu selalu senyawa yang berada di kanan panah. Hasil reduksi anak panah ini menunjukkan hasil reduksinya adalah unsur Cu. Sehingga nomor 6 jawabannya yang B, Cu. Oke, nomor 7 diketahui reaksi redoks MgBr2 ditambah Cl2 menjadi MgCl2 plus Br2. Pertanyaannya zat yang bertindak sebagai reduktor. Oke, seperti soal yang sebelumnya, kita tentukan biloks masing-masing unsur dulu. Br biloksnya selalu negatif 1 karena ada 2 berarti negatif 1 kali 2 adalah negatif 2, agar 0 berarti Mg-nya harus positif 2. Cl2 karena berdiri sendiri atau molekul bebas, biloksnya adalah 0. MgCl2. Cl biloksnya selalu negatif 1 karena ada 2, kita kali 2 berarti negatif 2. Agar 0 berarti Mg-nya positif 2. Br2 karena di sini juga berdiri sendiri, biloksnya adalah 0. Oke, yang berubah adalah Br ke Br dari negatif 2 ke 0 berarti dia naik atau oksidasi. Sedangkan Cl dari 0 ke negatif 2 berarti dia turun atau reduksi. Pertanyaannya siapa reduktor? Apa itu reduktor? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi dan dia berada di sebelah kiri panah. Tadi yang mengalami oksidasi adalah Br dalam MgBr2. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 adalah A, MgBr2. Nomor 8, reaksi di bawah ini yang termasuk reaksi autoredoks adalah yang mana? Apa itu autoredoks? Gampangannya, autoredoks itu 1 menjadi 2. Jadi di sebelah kiri itu dia hanya terletak di satu tempat, di sebelah kanan dia kepecah menjadi di 2 tempat. Oke, kita lihat pilihan A, NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Oke, di sini tidak ada yang kepecah ya. Sedangkan yang B 2I menjadi H2 plus I2. Oke. Di sini HI hanya terletak di satu tempat. Di sebelah kanan dia kepecah. Jadi H2 plus I2. Berarti dia atau redoks. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 9, pembakaran sempurna gas asetilen atau C2H2 berdasarkan reaksi yang ada di soal. Pertanyaannya harga koefisien A, B, C, dan D adalah yang mana? Saya sarankan untuk soal seperti ini kita main cocok-cocokan pilihan saja. Jadi
ini reaksinya. Misal kita masukkan pilihan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, D-nya juga 2. Ingat, suatu reaksi itu harus setara, artinya jumlah sebelah kiri akan sama dengan jumlah sebelah kanan. C di kiri ini 1 kali 2 berarti 2. C di sebelah kanan 1 kali 1, 1. Berarti dia nggak sama. Berarti pilihan A salah. Pilihan B, A-nya itu 2, B-nya juga 2, C-nya 4, B-nya 2. Oke. C di sebelah kiri 2 kali 2 4, di sebelah kanan 4 kali 1 4. Oke, sudah sama. Hanya 2 kali 2 4, di sebelah kanan 2 kali 2 4. Sudah sama juga. O-nya di sebelah kiri 2 kali 2 4, di sebelah kanan di sini ada 4 dikali dengan 2, 8 ditambah 2 kali 1, 10. Padahal di sini 4. Oke, tidak sama ya O-nya, berarti salah. Oke, pilihan C bisa saya katakan langsung salah. Kenapa? Karena jumlah C-nya. Jadi A itu jumlahnya harus setengah dari C. Oke, kita langsung ke pilihan D saja. 2, oke, di sini 5, 4, 2, oke. Angka yang membedakan hanya di B ya, yaitu 5. Berarti kita cek O-nya. Di sini 10 untuk sebelah kiri. Di sini tadi 4 kali 2 8, 2 kali 1 2, totalnya 10. Oke, berarti cocok. Jawabannya yang D. Oke, nomor 10 terakhir, logam besi dapat bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan besi 2 sulfat dan gas hidrogen. Pertanyaannya, persamaan reaksi yang benar dari pernyataan di atas adalah yang mana? Oke, ada besi adalah Fe, berarti sebelah kiri harus Fe. Yang bukan Fe berarti jelas salah, pilihan A dan D jelas salah. Bereaksi dengan asam sulfat. Asam sulfat harus ingat dia adalah H2SO4. Oke, ini H2SO4, H2SO4. Oke. A, B, C, E sudah H2SO4 semua, membentuk besi 2 sulfat. Oke. Kita akan cek apa sih rumus besi 2 sulfat dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Besi 2 sulfat. Di sini besinya diikuti Romawi 2, artinya Fe bermuatan 2+. Kemudian sulfat, kalian harusnya sudah tahu bahwa sulfat itu rumusnya adalah SO42-. Untuk memprediksikan rumusnya, kita silangkan angkanya saja. Angka muatannya ini kita silangkan. Jadi angka Fe2 itu akan menjadi miliknya SO4. Angka 2 di SO4 akan menjadi miliknya Fe. Jadi ketika kita silangkan, rumusnya adalah Fe2SO42. Tapi ingat, ketika angka yang disilangkan itu bisa disederhanakan, maka wajib disederhanakan. Dalam hal ini, dua-duanya sama-sama berangka 2. Berarti bisa saya bagi semua, sehingga rumus akhirnya adalah FeSO4. Yang FeSO4 hanya pilihan yang E. Oke, sekian dulu untuk pembahasan persiapan PAT kali ini. Kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, see you.